Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Saya Nur Hidayati dari Program Studi Gizi Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Di video kali ini, aku akan membahas tentang penyakit diabetes mellitus. Tugas ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah pendidikan gizi. Oke, di video kali ini aku akan sedikit sharing tentang satu penyakit yang familiar banget di telinga teman-teman, yakni penyakit diabetes mellitus atau yang masyarakat sering kenal dengan penyakit kencing manis. Tapi tahu nggak sih apa itu penyakit diabetes mellitus? Yuk simak video berikut ini. Oke, pertama kita bahas tentang pengertian dari penyakit DM atau diabetes mellitus. DM merupakan penyakit metabolik yang terjadi oleh interaksi berbagai faktor, yakni faktor genetik, imunologik, lingkungan, dan gaya hidup. Diabetes mellitus adalah suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang disebabkan oleh adanya peningkatan kadar glukosa darah akibat peningkatan sekresi insulin progresif dilatar belakangi oleh resistensi insulin. Hal ini pun selaras dengan IDF tahun 2017 yang menyatakan bahwa diabetes mellitus merupakan kondisi kronis yang terjadi pada saat meningkatnya kadar glukosa darah karena tubuh tidak mampu memproduksi banyak hormon insulin atau kurang efektivitas dari fungsi insulin itu sendiri. Selanjutnya ada prevalensi diabetes mellitus di Indonesia. Berdasarkan data milik Kemenkes yang diperoleh dari Sampel Registration Survey tahun 2014 menunjukkan bahwa diabetes menjadi penyebab kematian terbesar nomor 3 di Indonesia dengan persentase sebesar 6,7%. Dan data terbaru dari International Diabetes Federation tahun 2017 menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-6 dunia dengan jumlah diabetes sebanyak 10,3 juta jiwa. Dan apabila kondisi ini tidak diatasi dengan baik, WHO bahkan mengestimasi angka kejadian diabetes di Indonesia akan melonjak drastis menjadi 21,3 juta jiwa pada tahun 2030. Ngeri banget ya guys. Selanjutnya ada beberapa gejala yang bisa menjadi indikator pada seseorang yang menderita diabetes mellitus. Yang pertama ada poliuria atau banyak buang air kecil. Yang kedua ada polidipsia, banyak minum. Yang ketiga ada polifagia, banyak makan, dan penurunan berat badan yang signifikan. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai klasifikasi dari penyakit diabetes mellitus. Klasifikasi dari penyakit diabetes mellitus ada 4, yakni diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, gestasional, dan diabetes mellitus tipe lain. Berikut penjelasannya. Yang pertama yakni diabetes mellitus tipe 1. DM tipe 1 ini terjadi akibat kerusakan atau tidak berfungsinya sel beta pankreas. Biasanya dianggap sebagai hasil proses autoimun. Pada DM tipe 1 ini insulin yang diproduksi sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Yang kedua ada diabetes mellitus tipe 2. DM tipe 2 ini terjadi ketika resistensi insulin atau reseptor insulin sudah tidak aktif karena dianggap kadarnya masih tinggi dalam darah yang diperparah oleh disfungsi sel beta pankreas dan sekresi insulin yang berkurang. Yang ketiga ada gestasional. Terjadi selama masa kehamilan di mana intoleransi glukosa didapati pertama kali pada masa kehamilan. Biasanya terjadi pada trimester kedua dan trimester ketiga. Dan yang keempat yakni diabetes mellitus tipe lain. DM tipe lain ini terjadi akibat penyakit gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan kadar glukosa darah akibat faktor genetik fungsi sel beta, defek genetik kerja insulin, penyakit eksokrin pankreas, penyakit metabolik endokrin lain, iatrogenik, infeksi virus, penyakit autoimun, dan sindrom genetik lain yang berkaitan dengan penyakit diabetes mellitus. Diabetes tipe ini dapat dipicu oleh obat atau bahan kimia. Pembahasan berikutnya yakni faktor resiko dari penyakit diabetes mellitus. Ada beberapa faktor risiko dari penyakit diabetes mellitus ini. Yang pertama ada usia, kemudian ada berat badan, yakni seseorang yang memiliki berat saudara kandung yang mengidap diabetes mellitus
Sekitar 40% diabetes dilahirkan dari keluarga yang mengidap DM juga, dan kurang lebih 60% sampai 90% kembar identik merupakan penyandang DM. Yang keempat ada gaya hidup. Gaya hidup atau lifestyle yang biasa dilakukan seperti makan makanan cepat saji atau junk food, kurangnya aktivitas fisik ini bisa menjadi faktor resiko terkenanya diabetes meletus. Dan yang kelima adalah riwayat diabetes pada kehamilan. Sesuai dengan kebutuhan kalori dan zat-zat gizi masing-masing individu, dan tentunya makanan yang seimbang. Kedua ada diet 3J, yakni tepat jumlah, tepat jadwal, dan tepat jenis. Yang ketiga adalah latihan jasmani. Menurut Suryono, untuk penderita DM dianjurkan untuk melakukan latihan jasmani secara teratur, yakni selama kurang lebih 30 menit. Yang keempat ada edukasi. Edukasi ini diberikan bukan hanya kepada penderita DM saja, tetapi juga untuk diberikan keluarga. Edukasi ini berupa tentang pengetahuan yang berkaitan dengan diabetes meletus serta pola makan. Yang kelima ada farmakologi. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Yuk kita sama-sama jaga pola makan untuk hidup Indonesia lebih sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.